Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Khorifa Arum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Nah, di minggu ini teman-teman kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai peluang dan tantangan UMKM di era revolusi industri 4.0. Langsung aja ya untuk capaian pembelajarannya di minggu yang ke-13 ini, yaitu mahasiswa diharapkan agar mampu untuk menjelaskan mengenai era revolusi 4.0, kemudian mampu menjelaskan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan mampu menjelaskan mengenai peluang dan tantangan UMKM di era revolusi 4.0. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan era revolusi 4.0. Jadi apa sih revolusi 4.0 itu? Jadi revolusi industri menurut Angela Merkel ini adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Selanjutnya tahap-tahap revolusi industri. Jadi revolusi industri yang pertama itu adalah revolusi industri 1.0, di mana revolusi ini pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 sampai 1850. Nah, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan adanya mesin uap yang digunakan dalam produksi sebuah barang. Jadi pada awalnya peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM ya, yang kemudian dapat digantikan dengan mesin uap tersebut. Nah, kemudian revolusi selanjutnya adalah revolusi industri 2.0. Jadi revolusi 2.0 ini terjadi pada awal abad ke-20, ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Nah, kemudian revolusi selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Jadi revolusi 3.0 ini terjadi pada akhir abad ke-20, dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Jadi penggunaan komputer mulai menggunakan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, kemudian digantikan oleh mesin seperti komputer. Dari contohnya seperti mengirim dokumen, kemudian menghitung formula yang cukup rumit dan lain sebagainya. Nah, kemudian revolusi selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Jadi di revolusi industri 4.0 ini teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencangkup sistem cyber fisik, kemudian IoT, kemudian cloud computing dan cognitive computing. Selanjutnya kita bahas terkait dengan karakteristik utama revolusi industri. Jadi kehadiran yang pertama ada kehadiran disruptif teknologi. Jadi disruptif teknologi ini hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Nah, kemudian karakteristik utama yang kedua ada perubahan ukuran perusahaan. Jadi di mana di era yang baru ini ukuran perusahaan tidak perlu terlalu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Selanjutnya fokus utama revolusi industri 4.0. Jadi ada 3 fokus utama. Yang pertama adalah shorten time to market, di mana siklus inovasi yang lebih singkat, kemudian produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Nah, fokus utama yang kedua ada increase flexibility. Jadi increase flexibility ini ditandai dengan mass production yang lebih terindividualisasi, kemudian pasar yang volatil, dan produktivitas yang tinggi. Nah, kemudian fokus utama yang ketiga ada boost inefficiency. Jadi efisiensi energi dan sumber daya yang menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Nah, itu terkait dengan revolusi industri 4.0. Kita masuk ke pembahasan kedua ya, terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jadi menurut Badan Pusat Statistik memberikan definisi bahwa UMKM berdasarkan kualitas tenaga kerja, yaitu ukuran usaha kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedang usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Nah,
Selanjutnya Undang-Undang UMKM. Jadi pada tanggal 4 Juli 2008 ini ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro ini adalah usaha produktif milik perorangan ya atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, kemudian ada usaha menengah. Usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik maupun langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan juga terkait dengan ciri-ciri UMKM. Jadi ciri-ciri UMKM itu adalah manajemennya berdiri sendiri, kemudian modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaan kecil dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan asas pelaksanaan UMKM. Jadi asas pelaksanaan UMKM yaitu kebersamaan, kemudian ekonomi yang demokratis, kemudian kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya ini ada peran UMKM. Ya, jadi peran yang pertama itu adalah penyangga perekonomian. Di antaranya jumlah pengusaha yang terdiri dari 58,90 juta tahun 2008. Kemudian peningkatan produk domestik bruto, kemudian penyumbang devisa, penerima pajak, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, peran UMKM selanjutnya yaitu sebagai supplier bagi konsumen atau perusahaan besar. Sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar dan bagian dari rantai distribusi. Nah, selanjutnya ini kontribusi UMKM dalam ekonomi kreatif. Jadi, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM Indonesia ini mempekerjakan sekitar 90% dari angkatan kerja, menawarkan kesempatan kerja, menyerap tenaga kerja terutama daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Nah, kemudian berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM Indonesia ini menawarkan kesempatan kerja, menyerap tenaga kerja terutama dari daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Nah, kemudian ini ada permasalahan UMKM. Jadi ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM ya. Yang pertama itu terkait dengan modal atau modal usahanya. Kemudian terkait dengan kurang tahunya cara membesarkan bisnis. Jadi kurangnya pengetahuan bagaimana cara membesarkan bisnis. Kemudian kurangnya inovasi produk. Kemudian kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Permasalahan selanjutnya yaitu belum memanfaatkan pemasaran online, kemudian tidak adanya branding atau merek produk, kemudian tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas, kemudian mengandalkan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor dan tidak memiliki usaha resmi. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM. Nah, selanjutnya bagaimana sih peluang dan tantangan UMKM di era revolusi 4.0 ini? Jadi peluang UMKM ini ada beberapa peluang bisnis dalam dari revolusi 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM ya. Yang pertama itu ada vintage. Jadi vintage ini adalah financial
teknologi. Jadi financial technology ini adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech ini menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Jadi dengan fintech ini dapat menjadi pilihan bagi UMKM untuk untuk mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan modal dengan memanfaatkan fintech ini. Kemudian ada cloud hosting. Jadi cloud hosting ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara virtual dengan menggunakan banyak server yang saling terhubung satu sama lain untuk menjaga agar uptime atau jam kerja server dan performa website itu tetap terjaga. Nah, dengan cloud hosting ini akan memudahkan UMKM untuk sharing atau berinteraksi dan mengakses di antara pengguna atau konsumen-konsumen mereka. Jadi memudahkan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian ada bisnis online. Jadi strategi pemasaran modern itu tidak hanya terbatas pada promosi offline ya, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Jadi selain itu, dengan bisnis online ini juga akan memudahkan UMKM untuk memberikan menghemat biaya produksi gitu ya, dan juga dapat melayani pelanggan dengan cepat. Selanjutnya adalah on-demand service gitu ya. Jadi on-demand service ini model bisnis ini menghasilkan jasa atau produk segera setelah konsumen melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan sekarang kan banyak ya bisa melalui Gojek, kemudian Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi dengan memanfaatkan on-demand service ini, UMKM dapat lebih mudah untuk memasarkan produk-produknya. Nah, kemudian tantangan UMKM di era revolusi industri 4.0. Jadi ada 3 tantangan UMKM yang dihadapi UMKM di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu penerapan teknologi digital. Jadi UMKM kini dituntut untuk melek teknologi bila ingin bersaing dalam dunia industri. Kemudian kolaborasi. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pendampingan UMKM guna meningkatkan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Jadi dibutuhkan kolaborasi. Kemudian permodalan. Sebagai contoh, kesulitan dalam mengembangkan usaha karena tidak mendapatkan pinjaman dari perbankan. Jadi ada 3 ini tantangan UMKM di era revolusi industri 4.0 terkait dengan teknologi digital, kemudian kolaborasi dan juga permodalan. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan pelaku UMKM dalam memasuki era revolusi 4.0. Yang pertama itu adalah literasi digital yang tinggi. Jadi, di literasi digital yang tinggi artinya UMKM harus memahami teknologi secara mendalam. Pemahaman ini akan membantu pelaku usaha untuk bersaing secara global. Kemudian yang kedua itu adalah beradaptasi dengan digital. Pelaku UMKM harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi setiap strategi bisnis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah produk. Jadi produk yang berkualitas. Jadi produk yang dihasilkan harus memegang konsep kreatif dan dinamis karena hal ini akan menjadi suatu kelangsungan bisnis UMKM. Penambahan nilai produk adalah salah satu yang dapat digunakan. Nah, itu terkait materi kita ya teman-teman di minggu yang ke-13 ini. Nanti apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan di Google Classroom atau di WA juga boleh gitu ya, atau di Zoom, nanti kita akan Zoom juga. Nah, itu ya teman-teman untuk materi kita di minggu yang ke-13 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.